Waalaikumsalam. Tak cari dari tadi kemana Bulim? Ternyata ada di sini. Ya, Ya, ada apa, Pak? ganggu nggak Bulim? Enggak ganggu. Gini Bulim. Ya, Ntar ya. Nah, gini. Kita kan sama-sama CGP nih Bulim ya. ya beda kelompok ya Beda Pak ya. kelompok tapi ya. Sudah buka LMS belum ya Bulim? Sudah. Sudah ya. Nah di situ kan ada kasus Bulim di apa? Eksplorasi, benar ya. Saya coba mengkopas satu kasus Bulim, nanti saya minta pendapatnya Bulim. Bisa ya Bulim ya? Bisa. Bersedia dong. Oh. Oke. Kasus nomor berapa Pak? Kasus Sampean? nomor 4 saya Bulim. Kasus nomor. Sudah baca belum Bulim? Sudah sih. Tapi Ya bisa diulang aja. Ya, gini Bulim. Bawa santai aja Bulim. Iya, santai. Gini kasusnya, ada guru namanya Pak Budiman. Ini adalah guru SMP Karunia. Pak Budiman ini dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Suatu saat Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A. Tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A namanya Abdul di depan pintu kelas 8. Bapak Anwar, ayah Abdul, mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Sontak Pak Budiman merasa kaget dan takut. Kemudian murid-muridnya juga takut pastinya kan. Nah Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, apakah yang akan Bulim lakukan jika posisinya Bulim ada di Pak Budiman? Pak Budiman. Iya. Bisa dipahami Bulim? Bisa. Ya, jadi ada Anwar nih orang tua murid moro-moro ada depan kelas pegang parang gitu kan dan ngajak anaknya panen ikan gitu kan. Tapi anaknya nggak mau Bulim gitu. Teriak nggak mau gitu, nggak mau pulang gitu. Nah, gimana Bulim ini menangani kasus ini jika terjadi pada jam pelajaran yang Bulim dan cara ngambil keputusannya gimana? Ini ya Pak ya, saya coba ya. Ya, nggak apa-apa. Misalkan saya ada di posisinya Pak Budiman, mungkin yang pertama kali akan saya lakukan ini mengamankan Pak Anwar ini, bapaknya Abdul. Nah, saya amankan dulu, misalnya saya pinjam ruang BK, kan biasanya yang steril itu ruang BK Pak. Ya, saya amankan dulu. Ketika Pak Anwar ini sudah ada di ruang BK, saya pastikan dulu siswa di kelas ini sudah aman tidak dengan keadaan yang baru mereka alami. Kalau siswa-siswa sudah aman, sudah nyaman, baru saya ke ruang BK nyusul Pak Anwar tadi. Mungkin ini saya bisa manfaatkan materi yang sudah kita pelajari kemarin. Iya, materi apa itu? Mindfulness mungkin dulu ya Pak ya. Boleh. Saya akan buat relax dulu Pak Anwar ini supaya tidak emosi lagi. Ketika Pak Anwar ini tenang, misalnya kita pakai teknik stop kemarin dengan tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Iya. Sampai relax Pak Anwar, kemudian mungkin saya juga akan selanjutnya pakai teknik coaching memberikan pemahaman kepada Pak Anwar. Saya gali mungkin pemikirannya Pak Anwar, potensinya Pak Anwar. Saya yakin tidak ada orang tua yang mau mencelakai anaknya. Mungkin Pak Anwar ini emosi mungkin Pak, ketika ada di tambak pekerjaannya banyak, tidak ada yang membantu. Biasanya si Abdul ini membantu gitu ya, pada hari libur karena masuk. Jadi karena emosinya memuncak, akhirnya ke sekolah bawa parang lagi gitu. menakutkan. Iya. Terus boleh. Nah, di teknik coaching ini mungkin saya akan memberikan pemahaman ke Pak Abdul. Yang pertama, bagaimana tata cara Pak Anwar ini bertamu ke sekolah? Kan pasti setiap sekolah memiliki aturan prosedur bagaimana tamu itu masuk ke sekolah. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, nah ini saya akan memberikan pemahaman, akan memberikan sedikit pengalaman gitu Pak ya. Nah, pengertian kalau memang benar setiap anak ini berkewajiban membantu orang tua.
Saya yakin Pak Anwar sangat paham itu. Kemudian tapi Pak Anwar harusnya tidak lupa kalau anak ini memiliki hak juga selain kewajiban. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, itu menjadi tanggung jawab orang tua, haknya anak-anak tadi untuk mendapatkan pendidikan merupakan kewajibannya orang tua, seperti itu. Bolehlah Pak Anwar ini meminta bantuan pada Abdul, tapi lihat dulu kondisinya Abdul pada saat itu sedang belajar di sekolah atau tidak. Ketika hari libur tidak masalah kalau Abdul ini membantu orang tuanya. Selain itu mungkin ini Pak ya, apalagi ya kira-kira? Gimana ya? Kalau Bu Lim kan Kalau tadi menurut sudah Pak nanya ke Pak Anwarnya gitu Iya. kan, dengan teknik coachingnya Ibu Lim gitu. Kemudian gimana Bu Lim kondisinya Abdul ini kan kita tidak tahu. Iya, Sedangkan iya. tadi marah-marah gitu, kamu pulang ikut panen gitu kan. Kondisi Abdulnya ketakutan, termasuk anak-anak yang lain gitu kan. Kondisi selanjutnya gimana coba kalau Bu Lim hanya mengcoaching di sekolah misalnya, terus rumahnya gimana gitu, Iya. Abdulnya ini? Sepertinya ini itu Pak perlu penanganan lebih lanjut. Iya, iya. Kondisi yang tadi dialami Abdul dan teman-temannya mungkin harus jadi catatan tersendiri untuk BK, terutama wali kelas juga sebagai guru yang paling dekat dengan Abdul. Siapa tahu di rumah, di sekolah saja Pak Anwar berani mengancam Abdul dengan parah, apalagi di rumah tanpa pengawasan dari guru, wali kelas atau guru BK-nya. Saya takut Abdul ini mengalami KDRT di rumah Pak. Jadi harus ada penanganan lebih lanjut, dipastikan keadaannya Abdul di rumah ini aman, baru saya anggap masalah ini bisa terselesaikan, karena gue masih bersambung Masih gitu bersambung Pak. gitu ya. Ada kelanjutannya. Iya, iya, iya. Itu menurut saya Pak. Mungkin kalau Pak Hamzah bagaimana? Sebenarnya kalau saya Bu Lim, menurut pemikiran Bu Lim seperti itu pendapat sih sebenarnya, karena Bu Lim ini mengamankan gitu ya, mensafetykan anaknya namanya Abdul tadi, kemudian mengidentifikasi permasalahan apa sih Pak Anwar ini. Nggak mungkin kok gitu kan, orang tua itu moro-moro seperti itu, pasti ada permasalahan kan gitu kan. Iya. Kemudian nggak ada sih kayaknya kalau seorang ayah gitu, bapak itu nggak sayang sama anaknya. Mungkin ya saya sama sependapat sama Bu Lim, cuman Bu Lim mungkin yang membuat saya berbeda adalah saya itu kok tertariknya malah ke kok ujuk-ujuk ini ya, moro-moro Pak Anwar itu ada depan kelas bawa parang gitu teriak-teriak. Nah, menurut saya ini pengambilan keputusannya ini harusnya gitu ya, saya berpikirnya itu malah ke peraturan sekolahnya gitu lah. Gimana sih manajemen sekolahnya, gimana sih sistem keamanan sekolahnya, Kok bisa jebol kok, ya? kok bisa, sedangkan Bu Lim tahu kan anak-anak kita aja nggak boleh bawa senjata tajam loh ke Iya. sekolah gitu kan. Ini moro-moro gitu ada Pak Anwar datang ke sekolah bawa senjata tajam, dan itu ada depan kelas 8 gitu. Sedangkan kalau orang tua kesini nggak tahu loh gitu kelasnya gitu kan, Bu Lim ya. Kok moro-moro ada di sana gitu. Tapi yang membuat beda saya itu mungkin yang saya lebih ke berpikirnya ke masalah peraturan sekolahnya gitu. Kalau saya sih Bu Lim gitu. Bedanya ya Pak, mungkin kita sama-sama peduli sama Tetap sama-sama peduli ke Iya. siswa, cuman kita sedikit kulik aja gitu dari peraturannya sih gimana sih gitu kan. Iya, mungkin saya tadi berpikirnya karena sudah di depan mata, ada orang pegang parang, Iya, jadi iya, saya iya. nggak berpikir ke orang ini masuknya kok bisa masuk. Saya lebih berpikirnya ke rasa peduli saya ke siswa-siswa yang ada di kelas, Pak. Iya, iya. Terus tadi kan Pak Hamzah ada perbedaan. Kalau saya rasa peduli, Pak Hamzah lebih ke peraturan. Sebenarnya sama Iya, gitu sama, ya. tapi- Cuman kenapa sih nggak dikulik gitu kan? Ya harus lebih dikulik lagi yang peraturannya, Pak, ya. Peraturannya gitu. Mungkin ada faktor mungkin yang menurut Pak Hamzah bisa kok harus ke peraturan seperti itu Pak. Ya gimana ya, sebelumnya gini, kalau saya tarik sebuah kesimpulannya gitu kan, kalau saya berpikirnya rasa peduli dan peraturan, kalau Bu Lim kan tadi berpikirnya mengambil keputusannya
berbasis rasa pedulinya Iya. saja gitu. Tapi Iya. kalau saya perbedaannya adalah berbasis rasa peduli dan berbasis pada peraturan sekolah gitu kan. Cuman yang menjadi faktor katanya Bulin tadi, kenapa sih kok Bapak lebih memilih ada peraturannya gitu kan ya? Menurut saya gini Bulim, eh, masalah ini terjadi karena longgarnya manajemen keamanan sekolah gitu kan. Gak mungkin lah gitu kan seorang bapak, seorang orang tua atau tamu siapapun gitu kan, secara etika saja nggak Iya. boleh gitu lah, secara etika, apalagi secara agama pun nggak boleh seperti memasukin rumah orang gitu kan, Iya. tanpa permisi, tanpa salam, moro-moro Mengancam. gitu kan. Polisi aja itu masuk rumah orang pakai surat ini loh, Surat pemanggilannya. ya. Kemudian kalau misalnya faktor ini menurut saya sih adalah kelonggarannya gitu ya, kelonggaran manajemen sekolahnya. Tapi kalau misalnya saya serak sih dengan jawaban Bulin, tapi memang faktor yang bisa berpikir saya ke arah berpikir ke peraturannya mungkin lebih ditambahin mungkin Bulin gitu. Iya, mungkin jadi bahan evaluasi Pak kalau ada permasalahan yang sama ke depannya. Memang sekolah pun harus menjamin keamanan warganya. Kenyamanan gitu ya, aman dan Iya. nyaman di sekolah gitu ya. Iya, seperti Ya itu. gitu aja Bulim ya, makasih banyak telah bantu saya untuk Sama-sama. menganalisis kasus keempat ini. Ya mudah-mudahan ya kalau misalnya ada kasus serupa ya mirip-mirip lah kita Ya. bisa menanganinnya gitu ya. Tapi kalau misalnya nih Bulim di luar konteks gitu ya, di luar konten ini, Di luar itu kasus misalnya ini ya. kasus ini itu, seumpama nih ini benar-benar terjadi. Terus Bulim gimana sih kira-kira perasaan Bulim gitu kan? Mungkin saya safety-kan saya diri Oh, gitu. dulu. Kabur. Ya nggak mungkin kan, soalnya Iya. saat orang emosi gitu kan, muru-muru teriak-teriak pakai parang gitu. Seumpama nih gitu, kita pakai Pak tarik nafas dulu, kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi ya karena kita harus menganalisis kasusnya sedemikian rupa gitu ya, gitu lah gitu. Ya gitu Bulim ya. Ya, Makasih banyak Bulim. sama-sama, Pak. Semoga Karena bulan sukses. puasa, selamat menunaikan ibadah puasa Bulim. Sama-sama. Saya mau balik dulu. Makasih banyak ya Bulim ya. Ya, silakan. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi